Ya, beginilah keseruan puluhan warga dan nelayan di perairan Kabupaten Pesawaran, Lampung dalam ajang lomba balap perahu motor. Masing-masing peserta dengan sangat lihai memacu perahu motornya dengan kencang demi mencapai garis finish. Siapa sangka perahu motor yang biasa digunakan menangkap ikan ini ternyata juga mumpuni untuk diikutsertakan dalam lomba. Acara yang berlangsung di pesisir Pantai Mutun ini melibatkan 30 perahu motor dengan rute menantang sejauh 1,5 mil laut sambil mengelilingi Pulau Tangkil. Meski hanya berlangsung 2 hari, yakni 23 dan 24 September kemarin, ajang ini berlangsung meriah. Pihak penyelenggara berharap balap perahu motor ini bukan semata perlombaan, namun juga menjadi daya tarik wisata setempat. Dari Pesawaran, Lampung, Ferry Novianto, RTV. Halo, selamat pagi Sobat RTV, selamat pagi Cia. Selamat pagi Doni. Gimana nih kabarnya Sobat RTV semua? Semoga selalu sehat ya. Betul. Karena belakangan ini cuaca juga lagi panas, terus tiba-tiba hujan ya. Betul banget, pokoknya terus jaga kesehatan dan tentunya semangat ya Don menyambut hari ini. Dan tadi kita sudah melihat nih ya, adu cepat perahu motor ternyata seru juga ya lihat lombanya nih. Dan juga untuk menarik pariwisata di Lampung ya. Betul sekali. Tentunya selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bo, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Kita awali dengan informasi nyeleneh nih sahabat dari Makassar. Jadi ada warga yang sengaja bikin garasi di jalan umum sampai-sampai para tetangga susah lewat nih Don. Nah, bahkan kabarnya nih Cia, garasi itu dibiarkan menutupi jalan sampai 6 tahun loh sahabat. Kok bisa ya? Kita lihat nih video viral yang berikut ini. Lah, garasi mobil bisa begini ya bentukannya? Ini kan badan jalan ya? Kok bisa sih? Oh, jangan-jangan ini yang viral di Jalan Rapokaling, Makassar itu, sahabat. Jadi ada seorang warga, namanya Pak Agus kalau nggak salah. Nah, 6 tahun yang lalu beliau ini bikin garasi, modelannya ajaib begini nih. Posisinya bahkan makan lebih dari separuh badan jalan yang biasa dilintasi warga. Kok boleh ya? Emang pengurus lingkungannya kemana? Tapi mungkin nggak sih jalanan yang jadi garasi ini masih tanahnya Pak Agus? Tapi ya sebetulnya kalau udah sempat jadi jalanan umum, baiknya nggak diginiin juga, kan jadi ganggu jalan warga. Kabarnya sih, Lurah dan Kapolsek setempat udah datang menemui Pak Agus supaya membongkar garasinya ini. Meski negosiasinya sempat alot, tapi syukurnya Pak Agus bersedia ngebongkar pagar garasinya. Tapi ya gitu sahabat, atapnya masih dibiarin kepasang. Soalnya ya ternyata Pak Agus masih parkirin mobilnya di situ. Wah, kok gitu sih Pak Agus? Nah sahabat, siapa nih di tempat kalian yang beberapa waktu ini dilanda hujan deras? Bahkan saking derasnya, arus sungai membuat sebuah jembatan di Malang, Jawa Timur yang dalam proses perbaikan seketika hanyut. Ya, tak hanya rangka besi cor, jembatan darurat di sebelahnya juga ikut hanyut. Derasnya arus sungai telah menghanyutkan proyek jembatan Sutojayan di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Selasa sore. Jembatan yang sedang dalam tahap perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang ini
tidak mampu menahan derasnya air hujan yang melanda wilayah desa Sutojayan, Kecamatan Pakisaji. Saat kejadian, air sudah naik di permukaan rangka besi dan bekisting yang akan dibuat cor, bahkan sampai meluap di sekitar jembatan yang dalam perbaikan tersebut. Tak hanya kerangka bekisting, jembatan darurat di sebelahnya juga ikut hanyut. Warga sekitar pun tak bisa berbuat banyak dan hanya mengabadikan peristiwa ini melalui ponsel mereka, lalu mengunggahnya di media sosial. Seketika video ini pun viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Sebagian besar menyayangkan pengerjaan proyek ini di musim hujan. Sementara itu diketahui berdasarkan papan informasi di lokasi, nilai kontrak proyek ini mencapai 456 juta lebih tertanggal 8 Juli 2024 dengan masa pelaksanaan 160 hari kalender. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Persaingan dua paslon Cagup dan Cawagup di Sumatera Utara kian memanas padahal kampanye belum dimulai. Pada pengambilan nomor urut, baik menantu Jokowi Bobi Nasution tak sungkan saling sindir dengan Edi Rahmayadi. Apa sindiran mereka? Kita dengar bersama. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala dan pasangan Bobi Nasution Surya kembali mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya, yakni pengundian dan pengambilan nomor urut yang digelar KPU Sumatera Utara dalam rapat pleno terbuka Selasa pagi. Dan inilah nomor urut kedua pasangan calon. Belum lama mereka mendapatkan nomor urut masing-masing. Persaingan panas pun dimulai. Dalam sambutannya, Bobi mulai menyindir lawannya, Edi Rahmayadi, soal jalan rusak di Sumatera Utara. Sindiran Bobi pun viral di sejumlah platform media sosial. Begitu tahu tujuan yang mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedot di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Kepala kita. Dan inilah balasan Edi Rahmayadi. Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Sudah dapat nomor urut, tanda persaingan merebut suara terbanyak sudah dimulai. Bagaimana peta politik kedua pasangan calon ini? Menyandang nomor urut 1, pasangan Bobi Nasution Surya diusung koalisi gemuk dengan total 9 partai politik. 8 diantaranya memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara. Sementara pasangan nomor urut 2, Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala, bermodalkan sebagai calon petahana. Edi hanya didukung oleh parpol tempatnya bernaung, yakni PDI Perjuangan. Kampanye pilkada akan segera dimulai. Kedua paslon siap tebar pesona, saling jual program, dan tebar janji akan dilakukan demi mendapatkan suara terbanyak dari total 10,7 juta pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Masih terkait pilkada, sehari sebelum masa kampanye Pilkada Jakarta dimulai, KPU Jakarta menggelar deklarasi kampanye damai. Ketiga kandidat pun ikut berkomitmen. Apa komitmen dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung untuk Jakarta ke depan? Kita dengar bersama. Deklarasi kampanye damai berlangsung di wilayah Kota Tua Jakarta pada Selasa sore.
Dalam acara ini, KPU Jakarta, ketiga pasangan calon, dan perwakilan pemerintah Provinsi Jakarta mendeklarasikan komitmen untuk mewujudkan pemilihan gubernur yang luber dan jurdil, serta melaksanakan kampanye yang damai, bebas dari hoaks, sara, dan politik uang. Ketiga pasangan calon menyambut deklarasi ini dengan baik dan berharap deklarasi membawa semangat positif bagi Jakarta di masa depan. Kami ingin Pilkada Jakarta menjadi pilkada teladan, menjadi pilkada percontohan, menjadi pilkada yang naik kelas, menjadi pilkada yang menjadi rujukan bahwa pesta demokrasi di Indonesia bisa diselenggarakan dengan damai, penuh dengan semangat kekeluargaan. Saya tidak menganggap 01 dan 02 adalah rival, tetapi saya menganggap bahwa beliau adalah sahabat untuk mengharmonikan Jakarta, untuk membawa Jakarta menjadi kota yang beradab agar masyarakat Jakarta aman. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa Jakarta merupakan contoh yang baik bagi demokrasi. Dari Jakarta kita tunjukkan kepada seluruh negeri bahwa perbedaan apapun yang terjadi, adu gagasan itu adalah pilihan yang harus dilakukan untuk memberikan pelajaran pendidikan demokrasi bagi para pemilih kita. Setelah deklarasi, tahapan Pilkada Jakarta selanjutnya adalah kampanye yang akan berlangsung sejak hari Rabu ini hingga 23 November mendatang. Masa tenang akan berlangsung 3 hari hingga pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Kandidat Jawara Jakarta sudah ditentukan, saatnya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Dari Jakarta, Iyas Aprilia Ulfah Azhar, RTV. Sahabat, setelah tertunda penggunaannya untuk upacara HUT Kemerdekaan RI, Bandara Nusantara IKN akhirnya bisa digunakan. Presiden Joko Widodo pun mendarat pertama kali di bandara VVIP tersebut. Benarkah bandara khusus VVIP ini akan dikomersilkan dengan kapasitas mencapai 7 juta penumpang per tahun? Sudah mampu dan layakkah? Kita cek bersama. Pendaratan perdana Presiden Joko Widodo di Bandara Nusantara IKN Kalimantan Timur berlangsung Selasa sore. Pesawat RJ-85 yang terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat mendarat sempurna di landas pacu bandara sepanjang 2.000 meter ini. Pesawat dengan livery atau corak merah putih ini juga mendapatkan water cannon salute atau siraman air dari mobil damkar bandara sebagai tanda penghormatan mendaratnya orang nomor 1 Indonesia di bandara yang baru dibangun ini. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menyatakan akan mengubah status Bandara IKN dari Bandara VVIP menjadi bandara komersil. Saya tadi sudah perintahkan ke Pak Menteri Perhubungan agar segera diubah menjadi bandara komersial, airport komersial, airport untuk umum, bisa untuk haji, untuk umroh, dan untuk yang lain-lainnya. Ini mungkin sampai Desember kapasitas 200.000, tapi setelah menjadi bandara komersial nanti bisa kapasitas sampai ke 7 juta penumpang per tahun. Sebelumnya, bandara ini direncanakan akan digunakan sebagai tempat mendarat tamu negara saat upacara HUT ke-79 RI di IKN. Namun, karena faktor cuaca, bandara ini tidak bisa selesai tepat waktu. Setelah sebulan penundaan, akhirnya bandara bisa didarati pesawat. Namun, dari pengamatan masih butuh banyak penyempurnaan agar bandara ini bisa aman dan nyaman digunakan secara komersil oleh masyarakat umum. Dari IKN Kalimantan Timur, Salsabila Alkatiri, RTV. Cia nih, kalau nanti abis sarapan kayaknya enak nih kalau kita makan camilan-camilan yang pedes nih, biar melek matanya karena kan kita abis masuk subuh ya. Betul banget nih Don, tapi hati-hati jangan sampai sakit perut ya. Gimana kalau kita cobain camilan basreng yang laris diburu di mana-mana dan saking diburunya nih Don, seorang pengusaha basreng di Kabupaten Bandung dapat meraup omset jutaan rupiah dari camilan ini. Dan ini dia ceritanya. Renyah, pedas, gurih.
Cita rasa itu langsung terbayang saat melihat cemilan yang satu ini. Yap, apalagi kalau bukan basreng alias bakso goreng. Pasti udah nggak asing lagi kan? Salah satu rumah produksinya ternyata ada di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk menjaga kualitas, basreng yang akan dibumbui disortir terlebih dahulu, kemudian dicampur di dalam mesin agar bumbu merata. Selanjutnya, basreng dikemas dan siap dipasarkan secara daring. Ukurannya bervariasi, mulai dari 100 gram hingga 1 kilogram. Siapa sangka, cemilan yang sering kita jumpai di warung-warung ini telah menerima banyak pesanan dari reseller mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Bahkan setiap harinya, 5 ton basreng hasil produksi pabrik ini habis terjual. Tidak heran jika keuntungannya bisa mencapai ratusan juta hingga 1 miliar rupiah per bulan. Pencapaian ini berkat keuletan pemilik usaha Yuli Sri Nuraini yang tak segan terjun langsung untuk memproduksi basreng bersama pegawainya. Padahal bisnis ini berawal saat dirinya sedang sepi job rias pengantin di masa Covid tahun 2021. Namun kondisi tersebut justru telah mendorong Yuli untuk membuka usaha sendiri dengan modal yang minim hingga berkembang pesat seperti saat ini. Kita merintis di akhir tahun 2020 ke 2021 dengan modal awal itu 280.000. Menurut aku basreng itu ya lagi happening di zaman itu, di tahun 2020 tuh lagi happening banget gitu. Sebelumnya juga kita nyuplainya ke grosir dulu sebelum kita online. Kini, Yuli telah mempekerjakan 200 karyawan. Selain basreng, Yuli juga mengembangkan produksi cemilan lainnya seperti usus, cipuk, dan seblak. Wah, selain enak, ternyata cuan dari basreng cukup menjanjikan ya sahabat. Kamu mau nyoba? Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Akhirnya, saya Doni Hermatra. Dan saya Felicia Bu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.